Perkenalkan, nama saya Lucia Salawari, kelas B1 Ekstensi, Fakultas Keperawatan semester 5, Universitas Pembangunan Indonesia. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Keperawatan Jiwa dengan dosen pengampu Nurse Rivelino Hamel Eskep MKes. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan konsep asuhan keperawatan jiwa dengan masalah gangguan proses pikir atau yang biasa disebut waham. Definisi dari waham adalah keyakinan yang salah yang didasarkan oleh kesimpulan yang salah tentang realita eksternal dan dipertahankan dengan kuat. Waham merupakan gangguan di mana penderitanya memiliki rasa realita yang berkurang atau terdistorsi dan tidak dapat membedakan yang nyata dan yang tidak nyata. Biologi. Menurut WHO, secara medis ada banyak kemungkinan penyebab waham, termasuk gangguan neurodegeneratif, gangguan sistem saraf pusat, penyakit pembuluh darah, penyakit menular, penyakit metabolisme, gangguan endokrin, defisiensi vitamin, pengaruh obat-obatan, racun, dan zat psikoaktif. Dan gejala pasien waham ada 8, yaitu menolak makan, perawatan diri, emosi, gerakan tidak terkontrol, pembicaraan tidak sesuai, menghindar, mendominasi pembicaraan, berbicara kasar. Jenis-jenis waham. Jenis-jenis waham itu ada 8. Yang pertama itu waham kebesaran, kedua waham curiga, ketiga waham agama, keempat waham somatik, kelima waham nihilistik, keenam waham sisip pikir, ketujuh waham siar pikir, kedelapan waham kontrol pikir. Konsep asuhan keperawatan. Pertama, pengkajian. Jadi, pengkajian keperawatan adalah sebagai dasar utama dari proses keperawatan. Tahap pengkajian terdiri dari pengumpulan data dan perumusan masalah klien. Data yang dikumpulkan melalui data biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Menurut Kaplan dan Sadok, beberapa hal yang harus dikaji diantaranya adalah identitas klien, alasan masuk, riwayat kesehatan sekarang, aspek fisik, aspek psikososial, dan konsep diri. Diagnosa keperawatan yang bisa kita ambil dari kasus waham yaitu pertama, kerusakan komunikasi verbal, dan yang kedua, harga diri rendah kronik. Rencana keperawatan yang diberikan pada pasien tidak hanya berfokus pada masalah waham sebagai diagnosa penyerta lain. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan saling berkontribusi terhadap tujuan akhir yang akan dicapai. Nah, kita harus membina hubungan saling percaya sebelum memulai mengkaji pasien. Kita harus membina hubungan saling percaya itu terlebih dahulu agar pasien merasa aman dan nyaman saat berinteraksi. Tindakan yang harus kita lakukan dalam rangka membina hubungan saling percaya itu adalah mengucapkan salam terapeutik, berjabat tangan tentunya, dan ketiga menjelaskan tujuan interaksi kita dengan pasien tersebut. Intervensi dan implementasi. Bantu orientasi realita, yaitu tidak mendukung atau membantah waham pasien. Kedua, yakinkan pasien berada dalam keadaan aman. Ketiga, observasi pengaruh waham terhadap aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, jika pasien terus-menerus membicarakan wahamnya, dengarkan tanpa memberikan dukungan atau menyangkal sampai pasien tersebut berhenti membicarakannya. Kemudian, berikan pujian bila penampilan dan orientasi pasien itu sesuai dengan realitas. Selanjutnya, diskusikan kebutuhan psikologis atau emosional yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan kecemasan, rasa takut, dan marah.
Kemudian tingkatkan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan emosional pasien. Lalu berdiskusi tentang kemampuan positif yang dimiliki oleh pasien tersebut. Lalu bantu melakukan hal-hal yang kemampuan yang dimiliki oleh pasien tersebut. Kemudian berdiskusi tentang obat yang dia minum sehari-hari. Lalu melatih minum obat dengan benar kepada pasien. Selanjutnya kita akan evaluasi pasien tersebut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.